kenapa ekonomi Indonesia nggak bisa tumbuh dari atas 5%. Karena kita ikut model pembangunan bergantung hutang. Kenapa? Negara-negara yang pembangunannya berlandaskan strategi utang, kalau tumbuh terlalu tinggi, akhirnya ekonominya overheating, mesti direm. Itulah yang menjelaskan negara doyan utang di Latin Amerika, Asia, tidak ada yang bisa tumbuh di atas 5%. Yang membuat kita gundah itu, semua capres itu ingin melanjutkan program yang salah itu. Infrastruktur, yang food estate, itu kan ngaco semua. Kereta cepat, banyak sekali. Jalan tol Sumatera. Kemudian industrialisasi, nggak dikenal istilah industrialisasi. Yang ada hilirisasi. Sejak menjabat sebagai kepala negara pada 2014, Presiden Joko Widodo begitu gencar membangun infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menegaskan pembangunan dilakukan demi pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Pasalnya, selama ini kerap muncul stigma pembangunan hanya terpusat di Jawa. Meski belum genap 2 periode, pembangunan di era Jokowi kerap dibanding-bandingkan dengan capaian pembangunan di era Presiden SBY yang juga 2 periode. Misalnya saja, hanya dalam 7 tahun pemerintahan Jokowi, sudah 1.540 km jalan tol yang dibangun. Sementara pada 10 tahun pemerintahan SBY, hanya 190,2 km jalan tol yang dibangun. Pembangunan bandara juga jadi sorotan. 2 periode era Presiden SBY hanya mampu membangun 24 bandara. Sementara pada 7 tahun pemerintahan Jokowi, sudah 29 bandara dibangun dan masih ada 9 konstruksi bandara yang diharapkan rampung sebelum 2024. Sebagai salah satu menteri di era pemerintahan SBY, Rizal Ramli menjelaskan ada perbedaan signifikan antara gaya kepemimpinan Jokowi dan SBY dalam pembangunan infrastruktur. Hal inilah yang mengakibatkan utang BUMN menggunung dan nyaris bangkrut. 10 tahun SBY kebangun hanya 160 km. Begitu Jokowi masuk, ekstrim yang lain. Dia beli konsesi yang 10 tahun nggak diapa-apain. Harusnya kan cabut aja. Nah yang kedua, dia suruh BUMN buat ngerjakan jalan tol ini. BUMN ini markupnya minimum 30%. Iya kan? Dan akibatnya BUMN pada ngutang semua. Ya memang jadi. Tapi utangnya BUMN ini bikin beberapa BUMN bangkrut. Harus jual semua yang dibangun. Nah, waktu sama SBY saya bilang duit APBN hanya kita pakai buat membangun infrastruktur di luar Jawa yang memang nggak mampu. Nah kalau dijalankan seperti saran kami, kita akan ngadepin masalah infrastruktur dengan utang yang sangat banyak. Selain proyek yang mayoritas dikelola BUMN, kebijakan pembangunan infrastruktur di era Jokowi juga menuai sorotan. Di antaranya adalah proyek kereta cepat. Kalau kereta cepat itu udah terbukti ya. Saya bilang dulu kan balik modalnya sampai kiamat pun tidak bisa. Dan sekarang udah sebagian terbukti. Dulu konsesinya 40 tahun, sekarang diperpanjang jadi 80 tahun. Ada proyek yang konsesinya dinaikkan 2 kali lipat. Kemudian suku bunganya tinggi sekali, 3,4%. Bank Dunia juga memberikan sorotan pada pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satu sorotan mereka berikan terkait penugasan yang diberikan pemerintahan Jokowi terhadap BUMN dalam pembangunan infrastruktur. Bank Dunia menyatakan untuk menjalankan penugasan yang diberikan, tak jarang pemerintah memberikan keistimewaan kepada perusahaan plat merah. Di antaranya pemberian suntikan modal dalam bentuk penyertaan modal negara. Fasilitas tersebut telah mengurangi daya saing sektor swasta terhadap BUMN sehingga membatasi kesempatan mereka untuk dapat memenangkan proyek.